Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. datang di podcast spesial bertajuk Dari Mata Turun ke Hati Melihat Indonesia Mencintai Bangsa. Nah, di tengah arus globalisasi dan derasnya informasi digital, kita diajak kembali nih menatap wajah Indonesia bukan hanya lewat data dan angka, tapi lewat inovasi, kreasi, dan juga prestasi. Hari ini kita akan menjelajahi bagaimana visualisasi bangsa dari berbagai perspektif yang dapat membangkitkan rasa cinta tanah air yang lebih dalam dan lebih nyata. Bersama saya Rivaldi, kita akan berdiskusi dengan empat sosok nih, teman-teman saya yang punya pandangan unik tentang Indonesia. Ada Kak Elsa yang akan mengajak kita melihat dari sudut pandang teknologi. Ada Kak Muammar dengan perspektif industri kreatif. Halo. Kak Jusman yang akan berbagi sudut pandang tentang olahraga dan prestasi dari Kak Halo. Rosdiana yang akan menyentuh sisi seni dan budaya. Jadi, siapkan hati dan pikiran Anda, mari kita mulai perjalanan ini. Melihat Indonesia, merasakannya dan mencintai lebih dalam karena dari mata turun ke hati. Nah, sekarang saatnya kita menyelami lebih dalam bersama para narasumber hebat yang sudah hadir di sini. Kita akan mulai dengan menggali perspektif mereka tentang bagaimana seni budaya, teknologi, olahraga dan prestasi, dan industri kreatif dalam menemukan rasa cinta tanah air. Langsung saja saya mulai dari Kak Elsa dulu. Halo Kak Elsa, apa kabar? Oh, baik-baik dan sehat. Sehat? Bagaimana kabarnya Kak? NTT aman? Aman-aman. Masih terpantau Oke. tenang. Banget. Nah, menurut Kak Elsa nih, bagaimana Mm. kita lihat Indonesia dari sudut pandang teknologi sih Kak? Kalau menurut saya, salah satu wujud cinta tanah air anak bangsa terhadap Indonesia itu adalah dalam bentuk teknologi, salah satunya adalah Peduli Lindungi. Nah, Peduli Lindungi ini dikreasikan oleh anak bangsa buatan Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Kesehatan. Jadi hasil kolaborasi dari kementerian ini gitu. Terus eh, aplikasi ini dikembangkan oleh anak bangsa untuk mendukung penanganan pandemi COVID pas 2020 kemarin. Nah, ini aplikasi ini sangat membantu masyarakat gitu untuk melakukan pelacakan kontak, terus sertifikat vaksin. Jadi kayak dari aplikasi ini pemerintah juga akan lebih mudah membuat kebijakan berdasarkan data yang disediakan oleh aplikasi ini gitu. Nah, aplikasi ini juga sebagai wujud pengabdian untuk bangsa gitu. Jadi kayak aplikasi ini hadir untuk melindungi kesehatan rakyat Indonesia. Jadi melindungi bangsa dari ancaman pandemi istilahnya. Jadi terus yang kedua itu mengutamakan kepentingan nasional. Jadi eh, dengan aplikasi ini kita tidak bergantung dengan teknologi dari luar. Toh anak bangsa juga bisa menciptakan kreasi dia sendiri gitu. Terus yang ketiga, aplikasi ini meningkat rasa bangga dan percaya kita terhadap Indonesia gitu. Aplikasi ini mewujudkan bahwa Indonesia mampu menghasilkan solusi untuk mengatasi pandemi kemarin dengan buatan kita sendiri gitu. Terus aplikasi ini juga menjadi bagian dari pertahanan non militer. Jadi istilahnya secara tidak langsung melalui aplikasi ini kita telah membela negara kita sendiri gitu. Seperti itu ya Kak. Itu Iya sih. sih kemarin kita ingat waktu pandemi itu kan ya gimana ya kalau diingat lagi ya kemarin ya pandemi itu. Untung dengan ada aplikasi Wah. ini kita jadi seperti terkontrol begitu kan. Iya. Mm-mm. Terus hebatnya lagi ini ya, itu kan dadakan kan, COVID itu kan tidak ada yang mengira. Dadakan Ya, bisa tidak ada bikin yang mengira. aplikasi sekeren itu, keren banget ya. Iya, keren. Iya sih. Memang keren sih karena kita ini anak bangsa memang harus berkreasi terus untuk mewujudkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita. Ya, Mm-mm. oke. Terima kasih banyak ya Sa, atas pandangannya. Siap. Nah, selanjutnya nih kita ada Kak Muammar. Halo Kak Muammar, apa kabar? Halo. Sehat-sehat ya Kak ya? Sehat-sehat ya Sehat, Kak ya? sehat, sehat. Alhamdulillah. Oke. Nah, ini dari Kak Amar nih kita akan melihat
dari dari segi perspektif industri kreatif. Gimana sih itu Kak? Dari industri perspektif kreatif yang menemukan rasa cinta tanah air. Dari sudut pandang industri kreatif, menumbuhkan rasa cinta terhadap Indonesia itu bisa dilakukan lewat seni dan budaya. Salah satu contohnya itu film. Kakak pernah nonton film Jumbo? Di sini ada yang sudah nonton? Pernah di Oh iya, bioskop waktu filmnya itu. itu booming itu filmnya. Ya, betul Bagus sekali. itu film Jumbo itu. Hmm. Ya, Saya filmnya. direkomendasiin dari adik saya. Ya, soalnya filmnya itu keren banget. Film seperti Jumbo punya peran besar dalam membangkitkan rasa cinta tanah air. Ceritanya yang walaupun lokal tapi punya pesan yang universal, bisa menunjukkan keberagaman budaya Indonesia yang bisa diterima oleh penonton internasional. Jadi menurut saya film seperti Jumbo punya potensi besar untuk jadi alat dalam kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Begitu. Ih, Apalagi keren sangat banget, betul menarik itu banget itu Kak. visualisasinya itu. Mm-mm. Belum lagi soundtracknya yang disukai Iya, anak-anak. Kemarin pas Iya, saya di iya. rumah tuh banyak anak-anak yang nyanyi lagu soundtracknya Jumbo. Jadi secara tidak langsung dia mencintai lagu Indonesia gitu. iya, bener Iya, Saya banget suka tuh Kak. Jumbo Jumbo itu kan mirip berhasil saya menjadi salah satu soalnya. film terlaris. mm-mm. Keren banget, keren banget. Oke, tadi dari pandangannya Kak Momar. Terima kasih Kak Momar atas berbagi sudut pandangnya sama kita semua terhadap dari segi pandang industri kreatif. Nah, selanjutnya nih kita sapa Kak Jusman. Halo Kak Jusman, apa kabar? Halo Mas Waldi, baik kabarnya? Gimana Ya, kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah baik Mas. Ambon masih hujan? Ambon masih hujan Bang? Nggak berhenti hujannya di sini. Aduh. Ya, semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu di sana. Nah, dari Bang Jusman nih, bagaimana sih dari sudut pandang olahraga sendiri sih itu Bang Jusman terhadap menemukan rasa cinta tanah air itu? Ya Mas, ini kalau kita bicara soal sudut pandang dari olahraga ya, yang pertama-tama itu yang harus kita lakukan itu memberikan apresiasi kepada atlet-atlet kita yang telah berjuang sekaligus mendapat juara di kancah nasional. Nah, Mm-mm. apresiasinya itu bukan cuman lewat komentar doang selamat selamat, tapi lebih ke tindakan nyata supaya apa namanya apa yang mereka lakukan sebagai bentuk rasa cinta tanah air itu bisa dilakukan dengan bisa ditiru juga oleh yang lainnya Mm-mm. sehingga bisa menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Nah, yang kedua ini Bang, kalau misalnya orang Indonesia ini kan paling sering tiru budaya-budaya luar sampai lupa budaya sendiri. Nah, itu dampaknya sampai ke olahraga, Bang. Lebih banyak lebih banyak mengikuti olahraga luar, misalnya menekuni ya, eh, taekwondo, karate. Tapi kadang dilupakan itu pencak silat, takraw, enggrang, asen. Nah, padahal olahraga itu juga menjadi warisan budaya, budaya kita, Bang. Yang perlu dilakukan, inovasi yang perlu dilakukan itu bagaimana kita bisa memperkenalkan budaya ini keluar. Sehingga orang luar juga mengerti, orang luar juga tahu bahwa sebenarnya di Indonesia itu bukan cuman ada pencak silatnya saja, tapi ada sekelompok olahraga lainnya yang menjadi budaya tradisional dan itu harus dipertahankan, Bang. Kemudian dikemas dengan sedemikian rupa, sedemikian baik sehingga ketika diperkenalkan oleh kepada dunia luar itu memang benar-benar eh, dengan dengan apa? Dengan situasi yang baik. Artinya bahwa bukan cuma mengenal olahraganya tapi aturan-aturannya sehingga memang betul-betul bukan cuma pencak silat atau olahraga yang biasa-biasa saja yang diperkenalkan, tapi memang ada olahraga yang berkaitan dengan budaya kita, dengan eh, warisan leluhur kita. Gitu, Bang. Oh, oh iya, bener banget itu. Jadi kita sebenarnya ini bisa menemukan rasa cinta tanah air melalui olahraga-olahraga tradisional yang sebenarnya kita punya Bang ya. Kan Nah, kita itu, tahu Bang, sekarang itu maksud saya. lebih, ya harusnya itu kita diperkenalkan lagi sama anak-anak ini loh ada budaya kita dengan olahraga ini. Seperti sepak takraw, enggrang yang tadi disebutkan Bang. Ya, betul banget itu. Terus mengenai apresiasi Mungkin ini terhadap ya. atlet-atlet kita.
Itu juga perlu sih sebenarnya, penting itu. Iya, Ya pencak bang, silat ini kan juga. juga udah ini, udah go internasional kan lewat film-film Nah itu, diraih itu. Iko Uwais kan Iko sudah Uwais, ya jadi sama aktor Pas sepemikiran kita. internasional. Iya, pas Iya, di bener banget Asian itu. Games, pas di Asian Games 2018, di situ menurut saya itu merupakan salah satu ajang kita memperkenalkan di mana Indonesia di situ eh, meraih medali terbanyak di cabang pencak silat. jagoan Iya, saya itu bener Hanifah banget bang, itu. Keren-keren. Hanifah. Peringkat 4 bahkan di situ Iya, Indonesia. keren banget ya. Ya, terima kasih Bang Jusman atas sudut Siap pandangnya bang. dari sisi olahraga tadi. Nah, terakhir nih ada Kak Rosdiana. Kita sapa dulu Kak Rosdiana. Halo Kak, apa kabar? Halo Kaldi, apa kabar? Oh, Halo Bagaimana di baik. Karo. Sulsel gak? Di Oh, Makassar, aman? aman, kadang panas, kadang hujan. Tidak menentu cuaca. Oke, dari Kak Rosdiana nih, kita akan coba melihat dari sisi seni dan budaya. Bagaimana sih Kak itu seni dan budaya sih untuk menemukan rasa cinta tanah air? Iya, ini loh, Kak, kalau kita bicara tentang kreativitas anak bangsa di bidang seni dan budaya, itu ceritanya akan sangat panjang sekali. Karena anak bangsa, anak Indonesia itu benar-benar kreatif. Seperti yang Kak Amar sebut tadi, yang saya setuju. Contohnya salah satu tadi di bidang film ya, kita persempit di bidang animasi. Kan ada Panji Tengkorak, terus yang Kak Amar sebut tadi, Jumbo, yang sekarang jadi film terlaris di Indonesia. Itu kan luar biasa, jadi menunjukkan bahwa, oh ternyata animasi kita tidak kalah dari animasi-animasi dari luar negeri. Kemudian kalau kita lihat juga dari banyak sisi ya tentang kreativitas anak bangsa, misal kalau yang sekarang itu banyak kita lihat yang menggunakan pakaian batik kemudian dipadu-padakan dengan desain-desain modern. Atau kalau tarian misalnya tari tradisional yang dikolaborasikan dengan tari-tari kontemporer. Kemudian dari sisi musik nih ya Kak Aldi yang sedang viral-viralnya itu. Sekarang kan Ah, benar lagi banget ya nih. lagi populernya itu lagu dari Indonesia Timur gitu kan yang Sering viral nih menggunakan sekarang Indonesia Timur ya lagu-lagunya nih. ya viral sekali gak ya kita Kayak statue-statue, tabula bale ya kita Kak. boleh balik ya itu banyak lagu-lagunya yang menggunakan bahasa-bahasa daerah itu juga menunjukkan keberagaman kita yang pasti kita harapkan juga ya tren ini akan menerus jadi berkembang juga di daerah-daerah lain jadi kita bisa menunjukkan oh iya kita punya keberagaman di bidang musik sekalipun gitu Kak. Iya, benar banget sih itu. Tentunya kita Mm-mm. harapannya bukan hanya dari daerah timur, daerah-daerah seluruh daerah Indonesia lah bisa Iya, memviralkan gitu. budaya melalui musik, melalui kayak tadi Bang Yus Mm-mm. melalui olahraganya, ya kan? Iya, Sehingga nanti betul ke itu. depannya anak-anak bangsa ini eh, dapat gambaran begitu loh, oh ini loh Indonesia loh. Ini loh bisa kita Mm-mm. banggakan loh, bukan hanya olahraga-olahraga atau film-film ataupun Mm-mm. teknologi-teknologi dari luar sana. Mm-mm. Iya, benar sekali, Iya, Kak Aldi. keren banget Kak Rustiana. Terima kasih Kak Rustiana atas Makasih. berbagi sudut pandangnya dengan Ya. kita pada hari ini. Mm. Ya, dari teman-teman semua luar biasa. Kita hari ini mendapatkan obrolan yang sangat-sangat luar biasa dari teman-teman saya nih. Ada Kak Muhammad, Kak Elsa, Kak Jusman, dan Kak Rusdiana. Artinya kita bisa belajar bahwa sebenarnya mencinta tanah air itu bisa melalui berbagai macam cara dan bisa diperlihatkan juga untuk generasi berikutnya. Terima kasih banyak semua untuk teman-teman saya pada hari ini memberikan sudut-sudut pandang yang luar biasa terhadap kita semua. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini dapat bermakna untuk atau dapat ditarik kesimpulan yang bagus untuk kita semua. Oke, teman-teman, mari saya mengajak teman-teman untuk terus melihat Indonesia dengan mata yang jernih, hati yang terbuka, dan semangat yang menyala. Karena bangsa ini bukan hanya tempat kita tinggal, tapi rumah kita bangun bersama. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.